Baik, selamat sore teman-teman, selamat sore Mas Nuk. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat. Di sini saya mengambil judul penggunaan alat kalibrasi IDA 4 Plus ke alat infusion. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Clarence Muhammad Nathanael Penny dengan NIM 201313014 dengan alat infusion pump. Jadi infusion pump ini adalah suatu alat medis atau alat kesehatan yang berfungsi untuk membantu proses masukkan cairan atau obat ke dalam tubuh pasien melalui sirkulasi darah langsung melalui vena dengan pengaturan waktu serta jumlah tertentu. Jadi infusion pump ini mempermudah perawat untuk memasukkan cairan atau obat ke dalam tubuh pasien. Ini adalah salah satu tipe dari infusion pump, yaitu Terumo TE 112. Samping ini ada spesifikasinya, yaitu sistem pemompaan peristaltik filter, akurasi mode kontrol ml per jam yaitu kurang lebih 10%, akurasi mode kontrol per menit kurang lebih 2%, volume yang dikirim 0 sampai 9.999 ml, rentang batas pengiriman 0 sampai 9.999 ml atau tanpa batas pengiriman. Fungsi aliran pembersih lebih dari 300 ml. Kemudian dayanya menggunakan AC 100 sampai 240 volt dan frekuensi 50 atau 60 Hz. Prinsip kerja dari alat ini itu alat ini merupakan rangkaian osilator atau pembangkit sinyal. Mengirim sinyal ke driver saat alat sudah disetting kecepatannya serta jumlahnya dan dijalankan. Kemudian driver motor akan mengendalikan motor yang berada di dalam bagian pompa peristaltik. Nah, ini adalah blok diagram. Di sini ada salurannya yaitu dari PLN, kemudian power supply, ada baterai, dan sini ada microcontrollernya. Di sini ada output yaitu buzzer, ada driver motor, ada pump, ada sensor oklusi sama drip sensor. Kemudian yang menjadi inputnya tuh ada di LCD atau monitor. Lanjut di SOP penggunaan. Pada saat pertama kali menggunakannya, sambungkan kabel mesin ke sumber listrik selama 12 jam. Mesin dalam posisi off. Nah, yang pertama tuh sambungkan kabel power ke mesin dan sumber listrik. Kedua, tekan tombol power on. Mesin akan melakukan safe checking. Semua tombol alarm akan menyala. Display akan terbaca JJJ atau TTT. Bila display terbaca JJJ posisi 1, berarti harus digunakan set infus khusus pump TSPA atau TSPM. Bila display terbaca TTT atau posisi 2, berarti harus digunakan set infus biasa TSA atau TKA. Keempat, lakukan priming pada set infus. Pastikan tidak ada udara di sepanjang selang. 5. Posisikan roller klem di bawah pump, buka pintu pump, geser klem yang terletak di bawah lalu pasang set infus dan pastikan posisi set infus dalam posisi lurus. Tutup kembali pintu pump. Kemudian pasang drip sensor pada ruangan pretest atau chamber set infus di antara permukaan cairan dan drip nozzle. Tekan tombol infus set 15, 19, 20 atau 60. Sesuaikan dengan set infus yang digunakan. Alur kecepatan aliran atau delivery rate sesuai yang dikehendaki, lalu tekan tombol. Lanjut, di sini ada kalibrasi. Nah, kalibrasi ini mempunyai tujuan. Metode kerja ini dimaksudkan untuk melakukan kalibrasi dan atau pengujian secara langsung atau direct calibration pada infusion pump dengan cara melakukan pemeriksaan fisik, pengujian fungsi, pengujian keselamatan listrik, uji kemanfaatan atau operation test, dan pengukuran kinerja atau kalibrasi flow rate dan total volume. Nah, dalam kalibrasi juga mencakup ruang lingkup. Metode kerja ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian dan atau
kalibrasi infunction pump dengan rentang ukur sebagai berikut. Pertama, ada pengujian dengan pemeriksaan fisik, pengujian fungsi, uji kemumpatan atau collision test 1 sampai dengan 45 PSI. Kemudian ada kalibrasi. Kedua ada kalibrasi dengan laju aliran atau flow rate 1 mili sampai HR sampai dengan 500 ml. Kemudian ketiga ada alat ukur yang digunakan, yaitu sini ada 6. Ada infusion phase analyzer, contohnya IDA 4 Plus, ada function sesuai dengan merek infusion pump. Wades, selang, thermohygrometer, safety analyzer. Keempat, kondisi lingkungan. Nah, di sini ada 3 suhu lingkungan itu 25 derajat Celcius, kurang lebih 5%. Kelembapan 55% RH, kurang lebih 20% RH. Tegangan jala-jala 220 volt, kurang lebih 10%. 5. Ada prosedur pengujian. Sini persiapan dokumen, metode kerja, instruksi kerja, lembar kerja, label, function pump. Nah, ini adalah alat dari IDA 4 Plus. Ini alat kalibrasi buat function pump. Pengertiannya, alat ini dapat mengukur flow, average flow, calculation pressure, dan menganalisa pasien kontrol analgesia atau PCA. Kelebihan dari DA 4 Plus ini memiliki 4 channel. 4 channel adalah dapat mengukur 4 infusion pump sekaligus dalam 1 kali pengukuran. Alat ini dapat mengkalibrasi infusion pump. Adapun parameter yang dapat diukur adalah occlusion atau PSI dan flow rate atau LPM. Lanjut dalam prosedur kalibrasi. Di sini prosedur kalibrasi menggunakan IDA 14. Pertama, persiapkan infusion pump dan IDA. Kemudian pasangkan kabel power pada infusion pump dan IDA. Pasang selang out di belakang IDA, sambungkan selang pertama 1V set ke plug bottle. Isi selang 4 set dengan cairan sampai ke ujung selang yang terhubung dengan salah satu channel IDA atau CH1, CH2, CH3, CH4 di bagian depan. Pasang selang 4 set pada infusion pump. Kemudian hubungkan kabel power, infusion pump dan IDA ke sumber tegangan dan on-kan. Kemudian tekan tombol power pada infusion pump dan IDA untuk menyalakan peralatan. Atur nilai settingan flow pada infusion pump yaitu 10, 50, 100, 250, 300 mili. Kemudian pilih set up pada IDA lalu tekan enter. Pilih mode flow pada IDA. Nah, jika sudah muncul pilihan start di tampilan status al IDA, maka pilih start lalu pilih auto start. Pilih status untuk kembali ke tampilan status all channels. Lakukan pengukuran pada setiap settingan sebanyak 6 kali pengukuran, dan pengukuran dilakukan ketika nilai flow sudah konstan atau grafik datar. Kemudian catat hasil pengukuran pada lembar kerja kalibrasi. Kemudian lakukan pengukuran penempatan occlusion dengan memilih setup. Kemudian tekan enter, pilih mode occlusion pada IDA dengan settingan flow tertinggi pada infusion pump atau 500 ml. Catat hasil pengukuran pada lembar kalibrasi. Setelah selesai, matikan peralatan dengan menekan tombol power pada infusion pump dan IDA. Lepaskan kabel power, infusion pump dan IDA dari sumber tegangan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Sekian dari saya. Terima kasih.